DNA atau deoksiribonucleic acid atau juga asam deoksiribonukleat adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat atau komponen penyusun paling penting dalam tubuh makhluk hidup. Keberadaan asam deoksiribonukleat ini ditemukan di dalam nukleus protein yang membentuk inti sel. DNA ini terdapat makromolekul kompleks yang terdiri atas 3 macam molekul, yaitu deoksiribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. DNA terbentuk dari sejumlah deoksiribosa nukleotida. DNA yang tersusun akan membentuk gen dan gen membentuk kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Kromosom pada wanita yaitu XX, kalau pada pria yaitu XY. Pada sel telur dan sperma masing-masing membawa 23 kromosom. Sehingga jika terjadi pembuahan, maka sel akan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan 46 kromosom. Struktur DNA tersusun atas 2 zat basa purin yaitu adenin dan guanin serta 2 zat basa pirimidin yaitu sitosin dan timin. Masing-masing purin akan berikatan dengan satu pirimidin sehingga formasi DNA akan memasangkan adenin dengan timin, sedangkan sitosin dengan guanin. Pasangan ini akan berkaitan dengan gula deoksiribosa di bagian luar dan membentuk satu unit nukleotida. Saya akan menjelaskan ikatan kimia pada DNA. Seperti namanya, DNA tersusun atas beberapa rantai kimia. Ikatan kimia ini menyambung gugus fosfat, basa, dan gula dalam susunan DNA. Ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gula dari nukleotida berikutnya. Ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antara pasangan basa nitrogen. Ikatan antara gula deoksiri dan basa nitrogen. Deoksyiadenosin monofosfat dalam kurung DOMP antara gula deoksiribosa dan basa guanin. Deoksistidin monofosfat dalam kurung DCMD antara gula deoksibosa dan basa sitosin. Deoksitimidin monofosfat dalam kurung DTMP antara gula deoksibosa dan. Fungsi DNA. DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Di antaranya yaitu yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang terakhir, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Sifat-sifat DNA. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Replikasi DNA. Replikasi DNA atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA identik dengan sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Konservatif, rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Dispersik, beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cadangan DNA baru sehingga DNA lama dan baru tersebar. RNA atau ribonucleic acid merupakan rantai tunggal yang lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Ia adalah salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Struktur RNA
Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon, ribosa, lalu ada gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa. Basa nitrogen, maksudnya basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil dan gugus fosfat. Fungsi RNA yaitu sebagai penyimpan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. RNA juga berfungsi sebagai perantara antara DNA dengan protein dalam proses ekspresi genetik. Macam-macam RNA. Yang pertama, RNA genetik, yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Yang kedua, RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. Tipe ini dalam organisme yang memiliki DNA. Dua macam RNA non-genetik, yaitu yang pertama, RNA duta atau mRNA, rantai tunggal panjang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi di dalam inti sel oleh DNA. Yang kedua, RNA pemindah atau tRNA, rantai tunggal pendek yang dibentuk oleh DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan dalam bentuk. DNA rantai panjang, ganda, dan berpilin atau disebut double helix. RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Menurut fungsi DNA, mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA mengendalikan sintesis protein. Berdasarkan letaknya, DNA berada dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA berada dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Perbedaan dalam komponen gula. DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. DNA memiliki ukuran yang panjang, sedangkan RNA memiliki ukuran yang pendek. Perbedaan kadar DNA dan RNA. Kadar RNA dapat berubah-ubah karena adanya aktivitas sintesis protein, sedangkan kadar DNA bersifat statis atau tetap karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Jenis-jenis basa nitrogen DNA: purin atau adenein dari guanin, gugur fosfat dan primidin atau sitosin dan timin. Yang RNA: purin atau adenin dan guanin dan primidia atau gitosin dan urasil. Keberadaannya: DNA permanen, RNA periode pendek karena mudah terurai. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.